Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal jadi detektif nih. Kita mau selidiki sebuah misteri yang sebenarnya terjadi tepat di bawah kaki kita di lahan-lahan pertanian. Ini adalah kasus tentang nitrogen yang hilang dan pupuk yang lenyap begitu saja. Pertanian di rumah kaca itu kan kelihatannya canggih banget ya. Tapi gimana kalau saya bilang sampai 80% pupuk nitrogen yang dipakai untuk menanam sayur-sayuran ini tiba-tiba hilang, lenyap. Jadi kemana perginya semua pupuk itu? Oke, untuk memecahkan kasus ini, kita harus turun langsung ke tempat kejadian perkaranya, yaitu sistem pertanian di dalam rumah kaca. Coba deh bayangin, kalau kita kasih 5 sendok pupuk, ternyata cuma 1 sendok yang benar-benar dimakan sama tanamannya. 4 sendok sisanya itu nggak cuma kebuang sia-sia, tapi malah jadi polusi yang mencemari air tanah kita. Masalahnya gede banget loh. Oke, di setiap investigasi pasti ada tersangka kan? Nah, di sini kita punya 2. Yang pertama, si pemain lama, urea. Ini pupuk yang paling umum dipakai di seluruh dunia. Tapi ya itu, boros banget. Terus ada pendatang baru, biochar urea, atau kita sebut aja BU. Pupuk ini dirancang untuk jadi solusi yang lebih pintar, yang bisa melepaskan nutrisinya pelan-pelan. Terus gimana caranya kita tahu mana yang baik dan mana yang jahat? Nah, para ilmuwan punya cara jitu. Mereka menyiapkan sebuah eksperimen buat melacak gerak-gerik kedua tersangka ini. Alat yang mereka pakai ini canggih banget, namanya pelacakan isotop 15N. Gampangnya gini deh, bayangin kita pasang semacam GPS super kecil di nitrogen setiap pupuk. Jadi, kemanapun nitrogen itu pergi, ke tanaman, ke tanah, atau malah hilang, kita bisa lacak dengan akurat. Eksperimennya sendiri sebenarnya simpel. Pertama, mereka bikin semacam kebun mini yang kondisinya mirip rumah kaca. Terus, mereka pakai salah satu dari 2 pupuk yang sudah ditandai tadi, lalu menanam sayuran. Setelah panen, semuanya dicek, mulai dari tanamannya, tanahnya, bahkan sampai air sisa siramannya, buat cari tahu di mana si nitrogen bertanda tadi bersembunyi. Nah, setelah tanamannya dipanen, datanya dikumpulin semua. Dan sekarang, waktunya kita bongkar semua buktinya. Kira-kira apa ya yang mereka temukan? Bukti nomor 1, hasil panen. Dan di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Tanaman yang dikasih pupuk biochar urea ternyata menghasilkan sayuran segar 25% lebih banyak daripada yang pakai urea biasa. Wow, makanan lebih banyak dengan jumlah pupuk yang sama. Nah, ini dia nih bukti yang paling telak. Coba kita lihat nitrogennya lari kemana aja. Kalau pakai urea, yang diserap tanaman itu cuma sekitar 18-27%. Dikit banget kan? Tapi begitu pakai biochar urea, angkanya loncat jadi 35-55%. Tanaman bisa makan nutrisi hampir 2 kali lipat. Terus gimana soal polusi? Ingat kan nitrogen yang hilang tadi? Nah, ternyata biochar urea ini berhasil menekan pencemaran nitrogen ke air sampai lebih dari 35%. Artinya, limbahnya lebih sedikit, lingkungan kita jadi lebih aman. Dan inilah dia bukti pamungkasnya. Kalau kata detektif, angka yang menutup kasus ini. Biochar urea berhasil mengurangi nitrogen gaib yang hilang entah kemana itu sampai 76%. Luar biasa. Oke, semua bukti udah di atas meja. Putusannya udah jelas. Sekarang, mari kita lihat apa artinya semua ini buat masa depan dunia pertanian. Jadi, kok bisa sih si biochar urea ini sekeren itu? Rahasianya ternyata cerdas tapi simple. Biochar itu kan kayak arang khusus ya, strukturnya berpori-pori, persis kayak spons. Nah, spons ini memegang si urea, terus melepaskannya pelan-pelan pas tanamannya butuh. Jadi kayak ngasih infus nutrisi, bukan langsung diguyur semua sekaligus. Para penelitinya sendiri menyimpulkan dengan sangat baik. Menurut mereka, ini bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan, tapi sebuah alternatif berkelanjutan yang benar-benar bisa mengubah cara kita bertani di rumah kaca. Dan bagian ini jujur mungkin yang paling bikin kaget sekaligus paling penting. Ternyata hasil terbaik itu didapat bukan cuma dengan ganti pupuk, tapi dengan menggunakan biochar urea dengan dosis hanya setengah dari biasanya. Coba bayangin, hasil panen lebih banyak, polusi jauh lebih sedikit, pupuk yang dipakai juga jauh lebih irit. Ini sih namanya menang di semua lini. Semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar yang penuh harapan. Kalau kita bisa bikin pupuk kita lebih pintar, lebih cerdas, apa kita akhirnya bisa memecahkan kasus nitrogen yang hilang ini?
Dan yang lebih penting, apa kita bisa menanam lebih banyak makanan untuk semua orang dengan polusi yang jauh lebih sedikit? Sepertinya, masa depan pertanian yang lebih baik ada di tangan kita.